terhormat Frater David Jeddah CMM SPD MPD selaku penguji 1, Marianus Wilobian sebagai penguji 2, Yosef Bahal Lembaga Gaka. Maaf, yang terhormat Frater David Jeddah CMM SPD MPD sebagai penguji 1, Bapak Marianus Wilobian sebagai penguji 2, Bapak Yosef Bahal Lembaga Gaka SPD GR sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing kami. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik, karena atas berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Simbolisme dan Makna Tradisi Gawate, Studi Etnografi Ritual Syukur Panen Syukurui Desa Lamatuga, Kabupaten Lembata. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Simon Alfonsus Kebu sebagai pembicara 1. Saya Bernas Gedi sebagai pembicara 2. Saya Yohanes Patritus Balarui sebagai pembicara 3. Tanpa memperpanjang waktu, di sini kami akan mempresentasikan KTI kami. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang akan keberagaman budaya. Namun modernisasi dan pengaruh budaya asing mengancam kelestarian tradisi lokal. Tradisi seperti ritual Gawate di Lembata, Nusa Tenggara Timur perlu dilestarikan melalui studi etnografi untuk mendeskripsikan makna dan konteks sosial budaya serta memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Di sini kami mengambil 2 urusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan ritual Gawate sebagai ungkapan syukur panen syukuruing Desa Lamatuga, Kabupaten Lembata. Yang kedua, bagaimana makna dan nilai di balik ritual Gawate dalam konteks budaya masyarakat syukuruing Desa Lamatuga, Kabupaten Lembata. Yang berikut tujuan penelitian kami. Yang pertama, mendeskripsikan proses pelaksanaan ritual sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen syukuruing Desa Lamatuga. Yang kedua, mengetahui makna dan nilai ritual Gawate syukuruing Desa Lamatuga. Adapun manfaat penelitian kami yaitu sebagai berikut. Manfaat teoritis, memperkaya pemahaman antropologi, budaya dan etnografi tentang ritual Gawate. Yang kedua, manfaat praktis, bagi siswa sebagai sumber pembelajaran, bagi guru sebagai referensi dan bahan ajar, bagi masyarakat untuk memperkaya pemahaman tentang ritual Gawate, bagi peneliti sebagai sumber referensi untuk penelitian lanjutan tentang budaya dan tradisi lokal. Berikut kajian pustaka. Untuk bab 2 kami, Bapak Guru penguji bisa melihatnya di halaman 5 sampai 12. Selanjutnya saya serahkan ke pembicara 2. Mohon maaf sebelum melanjutkan, yang di belakang tenang dulu. Kamu penting, apakah yang di depan penting? Kamu penting, lebih penting daripada mereka 3 atau kalian? Terima kasih. Yang berikut bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Yang kedua, objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah ritual Gawate. Yang ketiga, data dan sumber data. Yang pertama, data. Yang kedua, sumber data. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Yang kelima, teknik pengolahan data. Yang keenam, tempat dan waktu penelitian di Desa Lamatuga pada tanggal 14 Januari 2026. Baik, yang berikut bab 4 hasil pembahasan. Ritual Gawate adalah ritual yang mengungkap rasa syukur masyarakat syukuruing di Desa Lamatuga kepada Tuhan dan kepada leluhur terhadap hasil panen yang baik. Ritual Gawate ini pun akan melalui beberapa proses yang menggunakan tata cara yang sudah diatur sedemikian rupa sejak dahulu. Yang pertama, masa dopi atau suban pinang. Acara ini akan dimulai dengan kegiatan minum bersama dan akan dilanjutkan dengan suban sirip pinang. Semua yang hadir ikut ambil bagian kecuali orang yang tidak terbiasa mengunyah sirip pinang. Yang kedua, doa singkat.
Acara pada bagian ini akan dipimpin dan dibawakan oleh salah seorang anggota suku yang telah ditunjuk. Yang ketiga, gosip gua atau percikan uap. Ritual ini dilaksanakan dengan mercik uap di lidi wana atau tiang kanan dalam rumah adat sambil mengucap mantra-mantra kepada leluhur. Yang keempat, tete manu atau sembelih ayam dan recikan darah ayam. Pada ritual ini, ayam jantan akan disembelih dan darahnya akan dicucurkan pada bara yang ada di lidi wana. Setelah itu, darah ayam yang sudah dicucurkan, darahnya akan diangkat oleh semua beliau setinggi dada orang dewasa sambil duduk di balai-balai sampai ayam tersebut betul-betul mati. Yang berikut, para bori atau mempersembahkan makanan dan minuman kepada leluhur. Setelah penyembelihan ayam sah, bagian khusus dari ayam disisipkan beserta dengan makanan yang disisipkan dipersembahkan pada leluhur oleh tetua adat. Selanjutnya, penguji bisa lihat di halaman 18 sampai 19. Yang keenam, lodok bina dua atau urusan kawin-mawin saudara-saudari nikah dalam suku. Acara ini semua orang dalam suku mendengarkan masukan dari para peserta tentang urusan pernikahan terkait tahun yang ditentukan. Acara ini akan berkaitan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pemandu acara atau kepala suku untuk didengarkan oleh semua yang hadir. Yang ketujuh, bali abu atau jaga kelapa muda. Acara ini akan diselingi dengan acara yang lain, merupakan acara tambahan tetapi masih ada kaitan dengan keterlibatan suku. Yang kedelapan, boi abu atau potong kelapa muda. Ritual ini akan dilaksanakan dengan kelapa muda dipotong atasnya. Lalu airnya disemburkan dengan sirip pinang, kemudian dipercikan pada anggota suku. Sedangkan air sirip pinang yang dimakan dituturkan kepada kapal. Yang kesembilan, Toto Dula atau pemberian atau kalimat restu dari leluhur. Kapas yang dituturkan tadi dibuat tanda salib kepada semua orang yang hadir ada di situ. Yang ke-10, bagi wati baru atau wati rumah baru, pembagian jagung baru. Hasil panen tahun ini dikumpulkan di langit belah dan dibagikan kepada semua saudara-saudari yang sudah kawin kedua. Yang berhak membagikan jagung ini adalah ama-ama beliau. Yang ke-11, penutup. Pada acara penutup, kepala suku akan memberikan pesan-pesan akhir atau penegasan yang penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak oleh semua anak suku. Yang ke-12, penutup. Setelah semua rangkaian acara pada ritual Gawati selesai, maka doa penutup akan segera dimulai dan dipimpin oleh seorang anak suku. 4.2, makna yang terkandung dalam tradisi ritual Gawati. Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Ungkapan rasa syukur ini menunjukkan masyarakat bahwa masyarakat percaya kepada Tuhan dan leluhur yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan. Yang kedua, mempererat kebersamaan antar anggota suku. Kegiatan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan umumnya melibatkan partisipasi aktif warga secara bersama-sama. Yang ketiga, penghormatan terhadap alam. Tradisi Gawati juga mencerminkan bentuk penghormatan yang mendalam terhadap alam sebagai sumber utama kehidupan. Yang keempat, pelestarian budaya leluhur. Tradisi Gawati merupakan bagian dari urusan budaya yang memiliki nilai historis dan filosofis. Yang berikut nilai yang terkandung dari ritual Gawati. Yang pertama, nilai sosial dan kebersamaan, nilai solidaritas, kekeluargaan, dan juga pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ritual Gawati adalah tradisi tahunan masyarakat Lamatuga untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan leluhur terhadap hasil panen yang berhasil maupun tidak berhasil. Berikut saran. Yang pertama, bagi masyarakat Lamatuga untuk terus menjaga kelestarian ritual Gawati dan secara aktif melibatkan anak-anak serta remaja dan dalam setiap proses pelaksanaannya. Yang kedua, bagi generasi muda dan siswa, diharapkan tidak merasa malu dengan budaya lokal, melainkan turut serta melestarikan. Yang ketiga, bagi pihak sekolah dan guru, dapat menjadikan tradisi-tradisi lokal seperti Gawati sebagai bahan referensi atau muatan pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji ritual Gawati secara lebih mendalam. Kajian selanjutnya dapat difokuskan pada aspek yang berbeda seperti sejarah awal mula tradisi ini.
Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke panitia. Oke, kita beri semangat untuk kelompok 2 ya. Baik, waktu selanjutnya diserahkan pada tim penguji. Baik, terima kasih banyak. Ini baru kelompok ketiga kelompok kedua yang memilih tentang budaya. Bukan mau rencananya konsepnya mau memihak anak-anak ini. Kehadiran Sematir ke Lambata salah satunya itu keprihatinan kongregasi, keprihatinan gereja terhadap perkembangan anak muda sebenarnya. Ya, itu. Maka ketika ada orang-orang yang peduli dengan budaya, peduli dengan kehidupan, ya patut dihargai. Apalagi anak muda kan. Terima kasih untuk guru pembimbing yang sudah menghantar anak ke sini. Artinya meskipun sekolah ini mau berperan serta dengan kehidupan zaman ini, tapi menjadi penting juga agar anak muda ini peduli dengan asal usulnya. Harap didengar yang lain ya. Dari sekian dulu penelitian hanya 2 kelompok yang memilih budaya, itu memilih tentang apa yang ada di sini. Baik, terima kasih. Sekarang ada koreksi-koreksi tertentu sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan dan oleh penguji kedua. Cukup lemah ketika anak-anak Sematir ini menulis kan, sangat lemah ini. Bahasa Indonesia yang kacau balau. Lalu ada yang kurang guru banyak sekali. Kemungkin ada hubungan dengan TI, IT. Ya, semoga itu bisa berubah. Nanti dikoreksi lagi sebentar oleh di halaman 7. Continue itu sudah diterima sebagai bahasa Indonesia atau tidak? Di 2.2.2 definisi masyarakat. Continue di kata terakhir bersifat continue. Itu di bahasa Indonesia dibaku atau tidak? Continue. Bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia kan. Cari kata lainnya, cari jenis kata lain. Kalau di studi guru pembimbingnya. Karena continue bukan tulis seperti itu. Continue itu cara mengucapkan, tapi tulisannya lain. Ya, itu tulisannya lain. Nanti dilanjutkan. Baik, ini pertanyaan tentang etnografi ya. Makna persembahan dalam ritual Gawate, bagian mana dari hasil panen yang dipersembahkan kepada leluhur dan apa maknanya bagi keberlangsungan ekosistem pertanian di Lamatuka? Pertanyaan pertama itu harus dijawab ya. Kemudian ruang ritual. Mengapa ritual ini harus dilakukan di lokasi tertentu? Apa simbolisme ruang tersebut dalam struktur sosial Sukrui? Silakan dijawab. Nomor 1. Dalam ritual Gawate, bagian mana dari hasil panen yang dipersembahkan kepada leluhur dan apa maknanya bagi keberlangsungan ekosistem pertanian di Lamatuka? Bagian proses yang kelima para guru. Jawab yang mereka. Ini mereka mempersembahkan ayam berarti.
hati-hati dengan penelitian seperti ini, salah menulis nanti dikritik oleh banyak orang ya. Itu hati-hati. Nanti kalau misalnya kurang, didalami lagi, minta pendapat dari Bapak Guru Pendamping Pembimbing ya, supaya diperdalami. Ada jawabannya? Baik, nanti dibantu saja, nanti dicari ya. Agak sulit itu, nanti ini kan dicoba. Ini coba lihat baik-baik ya. Simbol utama dalam Gawate adalah padi pertama. Apakah betul atau tidak, Pak Yos? Ya, padi pertama ya, yang dianggap sebagai rahim kehidupan. Nah, maka ritual ini bukan sekedar sesaji, melainkan bentuk etika lingkungan kuno Sukurui. Bisa terjadi sampai sekarang ya. Jangan kalau di kuno tidak pakai itu, kata yang tidak terlalu tepat, pakai saja Sukurui kan, itu. Kemudian mereka tidak akan mengambil hasil bumi secara serakah. Itu mungkin ciri-cirinya kan seperti itu, sebelum izin diberikan melalui ritual. Betul. Nah, tanya lagi, jangan nanti kan di sini ini hanya teori, tanya orang tua di sana bagaimana apa betul atau seperti ini kan, lalu didokumentasikan. Nah, itu. Kemudian apa hubungannya dengan tanda salib tadi yang dibilang? Ada yang baik tadi bilang tanda salib. Tadi dan hubungan dengan gereja pun harmonis, di mana hasil panen yang tadi diupacarakan secara adat kemudian dibawa ke gereja untuk diberkati dalam misa syukur panen. Betul, betul. Pertemuan kali sampai ke situ. Jangan hanya di tanda salib saja. Tanda salib ini untuk apa? Menerima berkat dari. Nah, terus apa hubungan tanda salib dengan leluhur? Leluhur dulu belum tahu tanda salib. Nah, itu nanti dicek baik-baik ya. Pokoknya ada hubungan ini. Gereja menciptakan seperti ini, memberikan ajaran, toh. Tidak cukup hanya budaya saja, tetapi harus disakralkan dalam ritus gereja. Maka ada misa syukur, ada ibadat syukur dan segala macamnya kan itu. Tidak lagi karena ada petunjuk-petunjuk tentang budaya sebenarnya yang mau menyatu dengan gereja. Oke? Nah, jadi tidak jadi menyembah berhala, itu yang mau dihati-hati di situ kan. Nanti pergi di atas pohon, pergi di atas batu tanpa ada ritual keagamaan. Setuju? Diterima? Nah, nanti konsultasi lagi dengan Bapak Guru Pembimbing. Oke. Terima kasih, selamat berjuang. Baik, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk ke pertanyaan, kebetulan saya hampir masuk lingkaran besar keluarga Sukurui. Hanya karena salah jalan, makanya saya kembali. Yang berikut, Gawate Sukurui ini sudah beberapa kali, 6-7 kali saya mengikuti acaranya. Saya mungkin kamu 3 juga pernah ikut acara makan jagung ini? Oh, Sukurui. Baik. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kamu berdua jelaskan kepada kami dulu. Yang kamu tahu tentang tradisi itu apa dulu? Tradisi adalah praktik kepercayaan atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Ya, kebiasaan diwariskan secara turun-temurun yang harus kita ikut. Harus. KBBI-nya wajib itu. Ini yang menjadi masalah anak-anak zaman sekarang yang lupakan tradisi ini, gengsi. Saya lihat di beberapa rumusan masalah tadi ada 2 ya. Mungkin saya mempertanyakan sedikit tentang rumusan masalah yang kamu dapat pada saat proses Gawate ini.
jika dalam proses makan jagung ini adakah mungkin satu kegagalan, satu ritual yang mungkin salah atau keliru yang membuat jagung yang kita panen ini gagal atau dimakan hama selama Ruing ikut acara gawat ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Jadi selama saya mengikuti proses ritual gawat ini, belum pernah mengalami kegagalan dalam hasil panen. Mungkin gagal tapi mungkin itu dikarenakan dari kondisi cuaca juga kurang jadi hasil panen yang tidak baik. Oh ya. Biasanya kegagalan itu terjadi dan pasti sering di suku-suku lain juga. Apa yang suku Ruing biasa lakukan jika kegagalan panen itu datang tahun berikutnya dan seterusnya? Apa yang biasa mereka lakukan itu? Membuat ritual seperti apa? Yang leluhur kah? Upacara di rumah adat kah atau seperti apa? Biasanya mereka akan duduk, para ritual adat akan duduk dan membicarakan untuk hasil panen tahun berikutnya. Ya, untuk kegiatan ritual gawat ini banyak suku-suku yang terlibat, ya. Banyak suku-suku yang terlibat, seperti Lamutuka, suku Tukan, yang mendampingi suku-suku besar seperti Ruing, suku-suku Tuan Tanah lah. Untuk itu kita harap supaya tradisi yang ada di Lamutuka ini menjadi tanggung jawab besar untuk Ruingnya Anda, untuk bisa melestarikan itu pada sesamamu dan kepada saudara-saudaramu kelak. Ya. Dan untuk pembuatan kata ini saya lihat sudah 4 kali saya baca dan luar biasa dalam proses pembahasan ini. Baik untuk ini, untuk saya mungkin segitu dulu. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Baik, dari penguji 3 selaku pembimbing tentunya mengapresiasi proses yang selama ini sudah berjalan, mulai dari konsultasi, perubahan, revisi dan sebagainya. Satu catatan penting dari saya bahwa dalam berproses itu, proses apa saja dalam berproses itu, kalau kita terlibat dalam kelompok, tentu partisipasi atau semangat kolaborasi dalam kelompok itu tetap harus ada. Dan ini yang mungkin juga dialami oleh kelompok-kelompok yang lain. Dialami juga, saya yakin itu. Karena jangan sampai terkesan bahwa proses ini hanya diikuti atau hanya ditekuni oleh 1-2 orang saja. Sedangkan mungkin ada juga anggota kelompok yang hanya tempel saja istilahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya untuk kedepannya.
Menanggapi beberapa pertanyaan dari Frater selaku penguji 1 dan penguji 2, tentu harus ditindaklanjuti, diperhatikan. Saya mencatat di sini ada beberapa hal terkait dengan kata yang kurang lengkap, kemudian istilah-istilah asing yang juga perlu harus diperhatikan dan sebagainya. Juga dari penguji kedua tadi, soal kegagalan tadi juga yang menjadi catatan ya, bagaimana Anda menguasai materi itu dan sejauh mana pengalaman Anda dalam mengikuti proses Gawati itu sendiri. Mungkin demikian itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia, ke penguji 1.